Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kedengaran jawaban salamnya ini belum sesuai dengan jumlah jamaahnya, atau masih ada yang nanggung mimpinya dari malam ini, mau dilanjutkan sekarang lagi. Biar lebih semangat, kita sama-sama sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salam Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Yang kita muliakan, yang terhormat Bapak Bupati Sumbawa, para guru-guru kami, para dia imam, para asatidzah, dan para jamaah sekalian sholat subuh, yang mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, di masjid yang mulia ini, dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh kali ini luar biasa gerakan salat subuh berjamaah, dan ini sebagai program yang kita anggap ini program terbaik, karena subuh berjamaah ini bukan hanya manusia, bahkan malaikat pun ikut menyaksikan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh yang kita lakukan ini sangat dan pasti disaksikan oleh para malaikat. Alhamdulillah, ini program yang luar biasa. Kalau di Jakarta itu dulu kita ada bersama teman-teman pejuang subuh. Nah, memang pejuang subuh ini kebanyakan pemuda. Nah, kita di Sumbawa ini pejuang subuhnya rata-rata orang tua. Tapi mudah-mudahan setelah ini nanti anak-anak muda kita pun akan ikut menjadi pejuang subuh. Amin ya rabbal alamin. Ada banyak manfaat keutamaan daripada sholat subuh. Tapi pada kesempatan kali ini, karena kami diminta kultum kuliah 7 menit, apa kuliah 15 menit ataupun masih itu. Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh, dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siapa yang paling hebat dalam menjamin, dalam mengurus
barang tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang menghidupkan kita, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengurus semua rezeki kita, baik hewan, binatang, ternak, yang melata, yang ada di lautan, semua Allah yang jamin. Tapi khusus sabda Rasulullah SAW ada pengkhususan, man shallas subh, siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir ini semuanya tetap berada di jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah jamin nanti kita masuk surga sekeluarga. Yang kedua, keutamaan salat subuh berjamaah. Karena memang di dalam kitab-kitab fikih, salat yang paling utama yang kita laksanakan dalam keadaan salat berjamaah adalah salat subuh. Dan beberapa pendapat para ulama, salat yang paling utama di antara salat yang 5 yang kita lakukan adalah salat asar. Tapi khusus untuk jamaah adalah salat subuh. Kata Rasulullah SAW, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama al-laila nisfah. Siapa yang salat isya berjamaah, maka dia seakan-akan telah menghidupkan separuh malam. Salat isya berjamaah pahalanya, nilainya di sisi Allah itu sama seperti kita salat sepanjang separuh malam. Wa man shallas subha fi jamaah, dan siapa yang salat subuh berjamaah, tadi isya berjamaah dilanjutkan subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, dan dia seakan-akan kebaikannya, pahalanya seperti mendirikan salat malam, menghidupkan malam dengan ibadah sepanjang malam. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, kita tidur, pada isya kita istirahat sampai kita bangun menjelang subuh, tapi pahala daripada tidur kita itu seperti kita mendirikan, menghidupkan salat malam sepenuhnya. Kita hidup ini apa yang mau kita cari? Ngumpulin harta, kejar jabatan, apa kita mengumpulkan bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perjalanan kamu masih panjang, masih ada alam barzakh, yaumil ba'ats, hari kebangkitan, yaumil mahsyar, masih panjang perjalanan kita. Maka kata Allah, karena panjangnya perjalanan kita, kita butuh bekal yang banyak, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang ketiga, tadi yang pertama Pak, jangan udah lupa. Pertama, keutamaannya dia berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau udah hafal udah cukup ini, banyak lagi nanti. Kedua, seakan-akan dia sama seperti menghidupkan malam seluruhnya. Nah, ini ada hadis dari Rasulullah SAW yang menurut saya ini orang yang tidak subuh berjamaah atau dia bangun kesiangan. Kata Rasulullah SAW, dzalika rajulun bala syaitanu fi udhunih. Orang yang bangun kesiangan, gak sholat subuh berjamaah, bangunnya kesiangan. Maka kata Rasulullah SAW, ini orang dikencingi, mohon maaf, dikencingi telinganya oleh syaitan. Dikencingi telinganya oleh syaitan. Ini orang-orang yang bangun kesiangan. Tapi kalau di sini kelihatannya di sini Masya Allah jam 3, jam 2 sudah mulai menghidupkan malam-malamnya.
Apalagi ibu-ibu yang di belakang sudah bangunkan suaminya, suami juga bangunkan istrinya. Insya Allah. Yang ketiga, orang yang terbiasa sholat subuh, orang yang melaksanakan sholat subuh, maka dia mendapatkan cahaya sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang berjalan di waktu fi dhulmi ilal masajid, innal masyaina fi dhulmi ilal masajid, orang yang berjalan pada waktu-waktu masih gelap ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah berikan baginya? Nurun tam yaumul qiyamah. Dia mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kita dibangkitkan dari kubur itu seperti apa ya? Seperti serangga, atau katakan semut. Semut yang di dalam sarangnya orang ganggu atau dibongkar sarangnya itu berhamburan. Kita pun nanti begitu. Begitu dibangkitkan dari kubur dalam keadaan gelap, enggak ada cahaya. Tapi untuk orang-orang beriman tetap punya cahaya, tapi ada yang cahayanya redup, ada yang cahayanya kurang terang. Ya, dia wudu, dia sholat, tapi kadang-kadang nggak jamaah. Dia sholat kadang sendirian di rumah. Tapi untuk orang yang sholat subuhnya berjamaah, yang dia masih gelap, dia berangkat ke masjid, maka kata Rasulullah SAW, nanti cahayanya sempurna, terang benderang. Maka inilah yang kita harapkan nanti. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada lagi naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, orang yang sholat subuh, terbiasa bangun subuh-subuh, akan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Doa ini khusus Rasulullah doakan umatnya yang bangun subuh-subuh. Kalau yang kesiangan gak kebagian doa ini. Apa kata Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi-paginya, waktu subuh-subuhnya. Bayangkan setiap hari kita mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang kita bisa mendapatkan, didoakan oleh Rasulullah SAW setiap hari, setiap pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi-paginya. Yang kesiangan gak kebagian doa. Mudah-mudahan insyaallah kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Rasulullah SAW yang senantiasa didoakan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan keberkahan pada waktu-waktu kita, keberkahan di harta kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan kepada usaha pekerjaan kita insyaallah. Dan sebelum saya tutup, ada janji dari Rasulullah SAW, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat subuh, qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah fajar, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini siapa yang gak mau? Lebih baik daripada khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau seandainya misalnya ada orang goda kita, kamu gak usah sholat qabliyah, gak usah kamu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, saya kasih kamu mobil. Ini ada mobil saya, tapi dengan syarat kamu boleh dapatkan mobil kalau kamu tinggalkan sholat qabliyah subuh 2 rakaat itu. Bagi orang beriman meyakini hadis Rasulullah, gak mungkin menerima itu, karena dia meyakini di sisi Allah lebih baik. Apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lah ini gak ada janji apa-apa kok ditinggal, gak ada diiming-imingin kok kita tinggal. Jadi kita ini kurang iman. Ya insyaallah sholat qobliyahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana sholat subuh?
Masya Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita di antara umat Rasulullah SAW yang dipandang kaya, pemilik bumi dan seisinya ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.